Kita dengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 19 Februari 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, Minggu Estomihi, artinya jadilah bagiku gunung batu. Topik minggu, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Yang kedua, kelompok KOR di Minggu tanggal 26 Februari 2023. Yang pertama, pukul 7.30 WIB, Ina Hana, Ina Deborah, Ina Huria. Pukul 10 WIB, Ina Kamis, Ama Shalom, remaja. Pukul 15 WIB, Ina Esther, NHKBP, dan Ama Jericho. Yang ketiga, kebaktian sektor. Kebaktian sektor hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023, sektor Nazaret, keluarga Nyonya Sianturi, Sintua T. Boru Purba. Sektor Judea, keluarga T. Simatupang, Boru Simanjuntak. Sektor Bethlehem of sektor Efesus, keluarga Sintua T. Sianipar, Boru Manurung. Sektor Galatia, keluarga Nyonya Simanulang, Boru Tobing. Filipi, keluarga M. Silalahi, Situa H. Boru Sianturi. Hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sektor Sion, keluarga Sintua L. Manalu, Boru Simanjuntak. Betania, keluarga A. Butar-Butar, Boru Nainggolan. Roma, keluarga A. Silaban, Boru Purba. Korintus of Kolose, keluarga L. Manulang, Boru Sihombing, sekaligus dengan penghiburan. Kanaan, keluarga Situawe Huta Barat, Boru Manalu. Alamat boleh kita baca di warta yang sudah ada. Yang keempat, amplop diakoni sosial. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial Huria. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang kelima, ibadah pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 26 Februari 2023. Kita memakai bahasa Batak. Yang keenam, duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, yaitu Ibu Nurliana Boru Simanungkalit, istri dari Bapak S. Sinaga, lahir tanggal 16 Oktober tahun 1950, meninggal 15 Februari tahun 2023, tutup usia 72 tahun 4 bulan, dari sektor Filipi. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. Yang ketujuh, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Februari 2023, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Yang kedelapan, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 12 Februari 2023 sebanyak 529 orang. Yang kesembilan, jemaat yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran 36 orang, ulang tahun pernikahan
14 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang ke-10, iuran diakoni sosial Huria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 12 kepala keluarga sejumlah Rp2.475.000. Yang ke-11, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 7 kepala keluarga sejumlah Rp1.365.000. Yang ke-12, tok-tok ripe untuk pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini 2 kepala keluarga sebanyak Rp350.000. Keuangan gereja Huria Rp7.341.650.000. Pembangunan Rp1.278.275. Sentralisasi atau pusat Rp5.921.575. Rp14.541.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Ama Jericho.
kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Dia
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Petrus pasal 1. Saya baca dari ayat 16 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara ini kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sepatutnya kita bersyukur sampai hari ini kita tetap di dalam sukacita, di dalam perlindungan Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita, terutama kita sudah melewati seminggu dalam pekerjaan kita. Sekalipun kita kadang-kadang mengalami banyak yang belum selesai di tengah-tengah apa pekerjaan kita. Tapi mari kita yakinkan, percayakan bahwasan pada waktu yang akan datang atau hari-hari yang akan kita lalui, pasti Tuhan memperhatikan dan memberikan yang terbaik untuk kita semua, sebagaimana kita percayai Dia adalah Allah yang benar dan tidak pernah ingkar akan janjinya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan apa yang disaksikan oleh Rasul Petrus ini, yaitu satu murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, sebagaimana murid-muridnya yang lain, yang melihat langsung bagaimana kuasa Allah Yesus Kristus yang selama di dunia, yang dia lihat bagaimana Allah sendiri memberikan yaitu suatu penglihatan atau kenyataan yang nyata bahwasannya Yesus itu bukanlah manusia biasa, tetapi dia adalah yang benar-benar datang dari surga, yang memberikan yaitu keselamatan kepada manusia, dan dialah jalan satu-satunya di tengah-tengah kehidupan manusia untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Namun saudara-saudara kekasih, ketika Petrus menyampaikan berita Injil tentang keselamatan Tuhan ini, banyak orang-orang yang tidak percaya, atau mungkin orang-orang mengatakan
bahwasan apa yang dikatakan oleh para rasul itu seolah-olah itu adalah merupakan satu dongeng atau sesuatu khayalan belaka. Dan kalau kita perhatikan memang masih banyak sampai saat ini orang-orang yang mengatakan begitu, bahwasan apa yang diberitakan oleh para rasul, apa yang diberitakan oleh para pemberita Injil Tuhan seolah-olah itu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal kalau sudah diceritakan tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dilihat oleh para rasul, murid-murid Yesus, tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan itu. Tapi ini merupakan suatu kenyataan, saudara-saudara yang kekasih, bukan merupakan hayalan. Di mata kepalanya sendiri, itulah yang disaksikan oleh Petrus dalam ayat ini, bahwasanya dia melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan para rasul atau manusia pada waktu itu. Nah, inilah saudara-saudara yang dihendak dikatakan firman Tuhan ini, semuanya itu haruslah dipercayai melalui iman. Tanpa iman, tanpa suatu dasar dari yang disebut dengan kepercayaan kita tentang apa yang disaksikan oleh para murid atau para rasul yang ditumpahkan dalam firman Tuhan, kita tidak memiliki suatu kuasa untuk meyakini di dalam Yesus ada kuasa untuk memberikan, yaitu berkat ataupun memberikan keselamatan dalam segala perkara hidup kita. Nah, saudara-saudara, mengapa manusia selalu mengatakan atau secara tidak langsung, kadang-kadang kalau sudah ada orang yang berbicara tentang firman Tuhan, tentang mujizat, tentang kesembuhan, tentang keajaiban yang nyata, kadang-kadang kita berpikir, benarkah itu? Nah, ini kadang-kadang. Nah, pasti saudara-saudara kekasih, kalau kita tidak berdasarkan iman kita yang bekerja dalam diri kita, pasti kita mengatakan itu bohong itu. Mana mungkin? Mana mungkin kalau diberitakan Allah menjadi manusia, tidak ada hubungannya Allah menjadi manusia. Makanya banyak orang mengatakan itu merupakan sesuatu pemahaman yang syirik. Kalau di dalam agama yang lain itu tidak dipercaya karena mereka tidak imanin itu. Atau di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita mengatakan mana mungkin hanya melalui iman kita sendiri yakin bahwasan itu bisa diperoleh Yesus, itu akan terjadi. Kalau tidak melalui sesuatu usaha manusia, ada juga begitu. Memang saudara-saudara, di dalam kehidupan kita selalu diajarkan iman dan perbuatan. Tetapi banyak orang hanya perbuatan yang dia lakukan tanpa ada dasar iman, bahwasanya mengatakan di luar kemampuan manusia ada satu kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Ini merupakan suatu kebenaran, saudara-saudara yang kekasih. Dan inilah yang harus kita pegang selama kita hidup sebagai pengikut Tuhan atau disebut sebagai orang Kristen kita di tengah-tengah dunia ini. Karena kita sadari, saudara-saudara yang kekasih, di luar kekuatan manusia, di luar apa yang kita ketahui, masih banyak sesuatu yang tidak ketahui, yang tidak dapat kita lakukan. Nah, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai hidup yang terus memiliki satu cita-cita perjalanan hidup ke depan, atau yang memiliki satu persoalan yang mungkin kita mengatakan masih banyak persoalan yang tidak dapat kita lakukan dalam hidup ini. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, dikatakan oleh Rasul Petrus ini bahwasanya iman itulah yang menjadikan hidup orang-orang percaya sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, maka Allah dapat melakukannya di dalam hidupmu sesuai dengan rencana Tuhan. Persoalan dalam hidup kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak
menjadi bagian Allah dalam hidup kita. Bagian kita sebagai orang yang percaya, kita adalah pertama percaya melakukan apa yang dapat kita lakukan dalam hidup ini. Kita contohkan, saudara yang kekasih, di dalam pergumulan kita, memperjuangkan anak-anak kita lah dalam sekolah, dalam hal contohnya untuk supaya mereka menjadi mandiri, memperoleh apa yang kita cita-citakan dan anak-anak kita citakan di dalam karirnya. Masih kita mempunyai keterbatasan dalam hidup kita untuk menggiring mereka kepada suatu kesuksesan. Tetapi apa yang kita lakukan? Apakah kita mampu untuk menyelesaikan semuanya itu? Satu hal, saudara-saudara yang kekasih, yang hendak dikatakan di dalam firman Tuhan itu, mari kita lakukan di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Karena itulah yang menjadi kekuatan kita dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam minggu hari ini dikatakan estomihi. Kalau dalam bahasa Batak, saya homa gabit dolok batu partanobatoan. Jadilah bagiku gunung batu. Kalau di dalam pengertian ini kita mengatakan hanya satu kekuatan kita, gunung batu kita, iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara tidak akan bisa mencapai cita-cita Anda. Kita tidak dapat mencapai apa yang menjadi kita rencanakan dalam hidup kita, kalau tidak kita mendasari akan kekuatan iman itu sendiri dalam hidup kita. Dan itu kita ketahui, saudara-saudara yang kekasih, itu yang dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan adalah firman Tuhan inilah dasar untuk kita mengetahui dasar iman kita kepada Tuhan. Itulah yang dinasihatkan di dalam ayat ini, dikatakan dalam ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Dengan kata lain bahwasanya oleh karena firman yang kita ketahui dan yang kita baca dan kita renungkan setiap saat, inilah merupakan suatu kebenaran mengajak kita untuk menumbuhkan iman kita, untuk kita pakai di dalam melaksanakan, mengatasi segala perkara dalam hidup kita, saudara-saudara. Jadi jangan jauh kita dari iman kita kepada Tuhan. Sekalipun kita mengatakan kadang-kadang, aku tidak pula takut lagi. Karena apa? Karena persiapanku sudah begitu banyak. Persediaanku di rumahku begitu banyak, makanan, minuman, mungkin finansial yang lain dalam hidup kita. Tanpa sengaja kita mengatakan kita merasa aman dalam hidup kita. Karena apa? Tidak terlampau banyak perlu kita untuk contohnya selalu mengingat-ingat apa itu soal iman, apa itu yang akan dilakukan oleh Allah untuk membantu kita. Karena apa? Karena secara tersirat di dalam hidup kita mengatakan itulah yang dapat menjadi kekuatan atau gunung batu dalam hidup kita. Padahal saudara-saudara yang kekasih, itu semua dapat saja hilang sekejap dalam hidup kita ketika kita tidak berlandaskan, yaitu kepada iman kita kepada Tuhan. Karena kita tahu apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita ini, apapun yang kita cita-citakan, kita inginkan dalam hidup kita ini, apabila tidak berdasarkan itu tadi iman kepada firman Tuhan ini, semuanya itu kita tidak tahu akan hilang begitu saja, saudara-saudara. Itu sebabnya marilah kita mau diteguhkan oleh karena firman itu. Karena kita tahu firman inilah mengajak kita untuk dapat semakin mengetahui yang disebut dengan kekuatan kuasa Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan yang kedua dikatakan, dinasihatkan dalam firman Tuhan ini, ketika kita mengandalkan firman ini, itu yang dikatakan yang terutama haruslah kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, mengapa ini dicantumkan, saudara-saudara, di dalam ayat ini dalam renungan ataupun khotbah saat ini? Karena memang banyak orang pada saat ini terlampau pandai dia untuk menafsirkan firman ini secara egosentrisnya sendiri, secara dirinya sendiri. Dia tidak
dengar-dengaran tentang apa dikatakan firman Tuhan atau kata Tuhan. Dia lebih banyak melihat dari kata hatinya. Nah, satu hal saudara-saudara, di dalam dimensi iman kita mengikut Tuhan, harus ada kepekaan secara roh dalam hidup kita. Bukan hanya kehidupan kita mengandalkan kekuatan, pengertian dan logika kita. Nah, inilah banyak di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang Kristen, selalu dia mengkaji dari sisi logikanya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kalau logika bisa saja kita tidak bisa mengenal dan kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena segala sesuatu kadang-kadang apa yang diperbuat Tuhan itu adalah mustahil dan mustajab, itu istilahnya. Karena apa saudara-saudara? Karena memang apa yang diperbuat Tuhan itu adalah yang sesuatu yang di luar kebiasaan di dalam hidup manusia. Ini yang harus kita percayai. Nah, itu sebabnya di dalam kata ini, kepekaan secara roh dalam hidup kita adalah kita dapat bangun dalam hidup kita melalui bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Hanya itu jalannya satu-satunya saudara-saudara. Tanpa persekutuan kita di dalam Tuhan, kita tidak mampu kita memiliki satu kepekaan secara roh di dalam firman Tuhan. Bisa saja saudara-saudara kita berkumpul, tetapi di dalam hati kita tidak ada satu persekutuan diri kita kepada roh. Dari mana kita buktikan? Kalau masih ada di dalam hati kita sesuatu kebencian, kalau ada di dalam hati kita suatu keraguan-raguan untuk mempercayai firman Tuhan, kuasa Tuhan yang bisa mengatasi persoalan dan perjalanan hidup kita, kita tidak akan mengalami suatu kepekaan roh dalam hidup kita. Tidak akan bisa. Karena apa saudara-saudara? Masalah roh, masalah kita bisa mengenal bagaimana pemahaman kita dapat kita percayai dari Tuhan. Hanyalah persekutuan kita, kedekatan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam kamus orang Kristen, kita harus jangan lupa setiap hari kita selalu membaca firman Tuhan. Jangan lupa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gaya kehidupan orang yang percaya adalah dia selalu memberikan hidupnya adalah kepada pikiran-pikiran yang positif di dalam hidupnya. Jangan negatif. Kita bayangkanlah kalau kita berpikir negatif terus hidup ini. Takkan ada kita merasakan bagaimana kuasa dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun kita sudah terima itu dari Tuhan. Itu dari usaha saya, itu dari keberhasilan saya, itu dari warisan orang tua saya, itu dari sesuatu yang kemujuran saya. Akhirnya kita berpendapat demikian. Tetapi kalau kita selalu merupakan gaya hidup kita iman dalam persekutuan kita kepada Tuhan, disitulah kita akan terjadi satu pemahaman yang disebut dengan Raja Salomo adalah hikmat daripada Tuhan. Kita dapat memahami apa dan sesuatu apa yang luar biasa yang kita miliki dan kita tidak miliki dari hal-hal yang lain. Mari saudara-saudara yang kekasih, dikatakan di sini, makna dikatakan dalam ayat 20 dan 21 ini itu mengatakan mari kita percaya dengan firman Tuhan supaya kita mengenal kepekaan kita kepada Tuhan. Mari kita selalu bangun hidup kita pribadi, dalam keluarga, dalam hubungan kita kepada orang lain. Hanya satu yang harus kita selalu kita lakukan, persekutuan hidup kita kepada Tuhan. Dan ini harus secara terus menerus kita lakukan. Karena apa saudara-saudara? Ketika kita lakukan itu tanpa diperintah, tanpa sesuatu pun yang kita rencanakan, Allah sudah berbuat untuk kita. Karena Dia tahu, karena kita sudah menyatu dengan Tuhan, karena kita sudah menyatu dengan firman Tuhan, dan Allah sungguh tahu Dia akan memberikan bagi hidup kita sesuatu yang luar biasa di luar dugaan kita. Puji Tuhan saudara-saudara. Hari ini Tuhan akan mengatakan, ketika kita menjadikan Dia sebagai gunung batu atau menjadikan Dia sebagai landasan kehidupan kita setiap saat
dan kita buktikan dalam doa-doa kita, di dalam persekutuan kita, di dalam firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita tidak henti-hentinya untuk melakukan apa yang terbaik karena firman Tuhan. Pasti saudara-saudara akan bertemu sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Sama seperti para rasul ini, karena dia bersekutu terus bersama dengan Yesus, murid-muridnya, sampai dia bertemu, dikatakan dia saksikan dalam kalimatnya, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan, kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Luar biasa saudara-saudara kalau bisa mendengar suara demikian. Kita semua dapat bisa menerima suara itu dari sorga. Kita semua juga dapat. Kita pasti kita menerima suara hati itu. Minimal di dalam mimpi kita, di dalam seluruh renungan kita, inspirasi itu akan terjadi, diberikan oleh Allah kepada hidup kita ketika kita selalu menyatukan diri di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara, hari ini Tuhan akan memberikan inspirasi itu kepada Anda semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita tidak usah takut dan khawatir apa yang akan terjadi besok, apa yang akan kita peroleh dari Tuhan. Karena Allah sendiri sudah akan menyediakan dan berbuat dan akan membukakan pikiran kita untuk melakukan apa saja yang kita lakukan. Karena kita tahu kuasa Allah itu sungguh-sungguh dinamis dalam hidup kita untuk Dia berikan kepada hidup kita. Dengan demikian saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ini mengajak kita semua, marilah kita selalu dengar-dengaran suara Tuhan. Mari kita selalu mempersekutukan diri kita dengan Tuhan, jangan lupa itu. Dan pada akhirnya kita tetap hidup di dalam Tuhan dan tidak melupakan apa kata firman Tuhan. Sebab itulah jalan satu-satunya kita dapat mengenal jalan kebenaran Tuhan. Bahkan kita dapat menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, di mana Engkau mengajak supaya kami tetap menyatukan, mempersekutukan hidup kami kepada Engkau melalui doa persekutuan kami dengan firman-Mu. Bahkan kami mau berbuat secara positif, melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sebagaimana Engkau telah membukakan penglihatan satu yang luar biasa kepada para murid, sehingga dia dapat mendengar suara Tuhan, dia dapat melihat bagaimana mujizat Tuhan. Hari ini kami percaya mujizat Tuhan akan hadir dalam hidup kami. Ketika kami sudah memiliki satu komitmen dalam hidup kami harus bersekutu di dalam Engkau melalui firman, melalui puji-pujian, melalui doa kami. Bapa di sorga, biarlah di dalam seluruh perjalanan hidup kami yang akan datang, Tuhan selalu memberikan yaitu iman bagi kami untuk melakukan firman. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini kami mau membawakan seluruh rencana-rencana pekerjaan yang akan dilakukan baik oleh gereja-Mu dan aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau ya Tuhan memberkati dalam persekutuan pertanyaan sektor, merupakan jalan daripada hidup kami untuk melihat bagaimana kuasa kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberikan kerajinan bagi kami untuk mendengar firman-Mu yang diadakan setiap hari Selasa, hari Rabu dalam pertanyaan sektor. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan, menyampaikan kepadamu, yaitu di mana satu keluarga yang mengalami duka cita oleh karena satu ibu di tengah-tengah keluarga itu yang Engkau panggil pada hari yang lalu, yaitu Ibu Nurliana Boru Simanukkalid.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga Sinaga sebagai suami yang ditinggalkan ibu ini dan berserta anak-anaknya. Biar Tuhan menghibur, percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Biarlah mereka semakin Engkau perlihatkan kuasa kebaikanmu di tengah-tengah keluarga ini, sehingga mereka semakin diteguhkan untuk percaya mengikut Engkau. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh aktivitas gerejamu ya Tuhan, baik dari persekutuan PA tiap kategorial. Biarlah Tuhan selalu memberikan bagi kami sekalian untuk ikut serta dan penuh dengan sukacita mengikutinya, untuk mendengar firman-Mu, supaya kami memperoleh ya Tuhan berkat, kekuatan, pengharapan, dan masih banyak lagi berkat-Mu yang Engkau akan berikan bagi hidup kami. Biarlah kami dengan satu hati untuk melakukannya ini di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang bersukacita oleh karena ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan semakin memberkati setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga, supaya kemuliaan Tuhan hadir di dalam pekerjaan mereka masing-masing, sehingga terlihat bagaimana kebaikan Tuhan dan segala sesuatu sukacita yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi jemaat yang sudah memberikan iuran diakoni sosial, iuran bulanan, persembahan bulanan, dan juga yang memberikan yaitu ucapan syukur ke tengah-tengah gerejamu. Biarlah semuanya itu ya Tuhan menjadikan sesuatu sukacita di dalam kehidupan jemaat-Mu, dan Engkau memberkati dalam seluruh pekerjaan dan apa yang akan direncanakan akan semua jemaat-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan memberikan ya iman bahwasanya tidak berkekurangan setiap orang yang mengasihi Engkau dengan sukacita. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, yaitu kepada semua jemaat yang memiliki rencana-rencana pekerjaan baik jangka pendek atau jangka panjang. Biarlah Tuhan berjalan di depan untuk memimpin hidup kami dalam segala hal. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan memimpin kami, apapun yang akan kami rencanakan, Tuhan akan mengarahkan seluruh perjalanan hidup kami dengan penuh berkat dan sukacita, dan kami dapat memperoleh berbagai kelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat melakukan segala sesuatu pekerjaan kami dengan iman kepadamu. Kami percaya Tuhan, banyak dari antara pikiran apa yang kami rencana tidaklah sempurna, tetapi kami semakin percaya ketika Tuhan menyempurnakan hidup kami di dalam segala perjalanan hidup kami. Kami juga mau menyerahkan secara khusus ya Tuhan semua jemaat-Mu yang hadir di sini, yang mengalami satu sakit penyakit atau yang sudah mengalami suatu proses pemulihan oleh karena operasi atau oleh karena sakit penyakit. Biarlah Engkau memulihkan hari ini ya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka semakin disempurnakan kesehatan mereka, sehingga pulang dari tempat ini dengan sukacita, dengan penuh ketenangan, penuh dengan satu pengharapan besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya itu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, mari kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyian nomor 128 ayat 1 dan berikut, sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua, dan juga kita mengisi amplop diakoni sosial yang kita tahu adalah merupakan jalan pelayanan kita di tengah-tengah jemaat kita semua. Mari kita berikan dengan yang terbaik dan dengan sukacita. Mari kita bernyanyi.
bangun berdiri. Tak satu pun yang hilang, Tuhan menjaganya. Semua dihantarnya ke tempat yang senang. Semua dihantarnya ke tempat yang senang. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Cuma 1, 2.